سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنهما أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرة أولياء الله تعالى الأقسام الذين بلغوا دين الإسلام في إندونيسيا خصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى في توبة خصوصا خاصة إلى حضرة. Ya, selamat siang Yai. Bagaimana rentetan kejadian pada siang hari ini di makam Mbah Bonang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para seluruh rakyat Indonesia dan para pejuang dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Alhamdulillah kami para ulama, para kiai tadi barusan mengikuti acara tahlilan di Bonang. Acaranya cuma satu, hanya untuk mengikuti tahlilan saja, setelah itu pulang. Insya Allah nanti di berbagai macam tempat yang ada di Wali Songo mudah-mudahan kita bisa hadir. Amin, amin. Karena itu adalah kewajiban kita untuk datang kepada acara tahlilan itu. Yang sudah lama kita tinggalkan, kita lalai, tidak pernah hadir pada acara tahlilannya. Sekarang kita lebih diperhatikan. Jangan cuma acara tahlil, tapi ada ihtimam. Ihtimam di dalam menjaga situs, dalam menjaga sejarah. Jangan di dalam menjaga sejarah. Tadi alhamdulillah sudah saya lihat, alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik, semuanya adalah dengan baik. Kemudian saya harapkan di dalam masalah kasus yang berkaitan dengan Bonang, saya harapkan hukum tetap harus ditegakkan. Dan pemalsuan makam yang ada di situs Bonang itu harus segera diungkap. Harus pelakunya harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku yang ada di NKRI. Saya minta supaya penegak hukum, aparat penegak hukum jangan kalah oleh oknum-oknum yang tidak benar. Kalau seumpama kalah, kalau semua kita tidak tegas, maka bangsa kita akan habis oleh kepalsuan-kepalsuan. Dan sudah ada contohnya, di antaranya Hadramaut. Itu sejarahnya rusak dan yang ada adalah kepalsuan. Jangan sampai kita seperti Hadramaut. Kita sejarahnya juga oleh Belanda juga berusaha untuk dirusak. Tapi kita serpihan-serpihannya sekarang sudah dimulai dikumpulkan oleh PWI Laskar Sabilillah ini. Mulai digabungkan, maka insya Allah nanti dalam masalah, termasuk bagian daripada perjuangan kita adalah setiap acara di Wali Songo, kalian wajib hadir. Kalian datang sama semua Laskar Sabilillah karena kita memperjuangkan mereka. Kemudian nomor selanjutnya, tadi juga saya lihat itu budaya Jawanya kurang ada. Malah tadi yang ada itu ada budaya bukan budaya asli, bukan budaya asli, bukan budaya asli Bonang. Ya kalau Sunan Bonang kan itu ada gending, ada apa, itu kan ada peninggalannya. Tapi kok itu kemakai beduk drum band itu protes, kemudian itu kan itu menurut saya itu merusak sejarah itu. Itu tugas kalian orang Bonang masyarakat. Mana gending kalian? Mana degung kalian? Mana tupak tilo kalian itu? Ya, yang dengan gendingnya itu, mana belangkon kalian? Nah, itu. Bahkan di situ tadi ada begitu pakai itu ada Salamullah ya Sada. Salamullah ya Sada itu punya Bang Ali kayaknya. Ini Bang Ali. Bukan berarti kita nggak mau pakai, tapi kita itu punya ciri khas sendiri. Orang Jawa punya ciri khas sendiri. Mereka boleh memakai, tapi kita juga punya. Ada ciri khas sendiri, ya masalah yang berkaitan dengan gimana caranya mahallul qiyam, ya kan? Gimana caranya tahlilan, gimana? Kalau tadi tahlilan sudah bagus, cuma alhamdulillah semuanya secara umum sudah bagus lah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mudah-mudahan bisa menambah giroh kita semua. Amin. Memperjuangkan bangsa dan sejarah. Amin. Cuma saya mohon kepada seluruh masyarakat Bonang dan khususnya kepada yayasan itu, nuansa Bonang itu, Mbah Sunan Bonang itu menciptakan seni. Seninya itu diantaranya apa sih?
kenongkong. Iya, gong-gong itu loh. Itu loh kayak di Sunan Gamelan, Kudus loh. gamelan. Itu kemana itunya? Kok malah kok itu ada drum band? Dari mana itu drum band? Jadi artinya kita kembalikan pada porsinya Mbak Bonang. Betapa senangnya kalau sembah Mbak Bonang itu kita sebagai pendereknya, betapa senangnya kalau beliau itu memainkan apa yang beliau wariskan. Pasti beliau itu barokahnya akan muncul. Amin. Daripada drum band tadi, beduk drum band itu kan satu kurang marah. Nomor dua, sholawat itu tidak mesti pakai hadroh. Hadroh itu al-banjari, Banjar. Boleh, nggak apa-apa. Punya Banjar, Kalimantan, bukan punya Bali. Menjadi masalah. Tapi degung dan gongbondang ini jangan ditinggal. Itu yang harus dimunculkan. Kami memperingati Basunan Bonang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Basunan Bonang ini harus diungkapkan, diteruskan, dilanjutkan, dipelihara. Mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti akan ada degung sholawatan. Kemarin saya itu di Indramayu, waktu di Cirebon, Plumbon. itu ada degungnya, itu enak, pakai sholawat itu sangat enak sekali. Itu kalau seumpama itu dikasih bukhor itu kan gaya Hijaz bukan gaya Bali. Gaya Hijaz dikasih bukhur, atau kalau sekarang itu ada yang membau wangi, atau kita sholawatan dengan tenang, kita pakai gending itu akan syahdu sekali. Itu saya pasti akan syahdu sekali. Maka masyarakat Jawa itu menginginkan itu. Kembalikan kepada Basunan Bonang, dan ajaran Basunan Bonang ini jangan sampai dialih dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, itu analisa saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, satu lagi Kiai Ansori. Tuntutan hukum untuk makam Mbah Bonang ini gimana? Tetap berjalan dan Yang dituntut apa? harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjuangan kita sudah 75% berhasil dengan kebijakan keputusan dari Depbupar bahwa ring 1, ring 2 tidak boleh lagi ada pemakaman jenazah baru untuk menjaga kemurnian keaslian CB, cagar budaya CB. Muhammad. Kewajiban Dinas Cagar Budaya untuk mengembalikan lagi batu nisan yang dipotong yang lama itu ke batu nisan yang Yaman, dan yang Yaman harus dibongkar, dipotong, dibuang. Tidak boleh lagi ada nama-nama Yamani, Ba'alawi, dan nama-nama palsu lain. Ini sesuai dengan informasi dari Ansori, Pasuruan, Jatim, dan Tuban. Ya, terima kasih Kiai semua. Ada pernyataan? Enggak, pertanyaan sama beliau, sama Kiai Aga, sama Kiai Iya. Kami mengamati beberapa makam Wali Songo itu ketua yayasannya, bahkan kepengurusannya itu masih banyak Habib. Bagaimana menanggapi kepengurusan itu adalah habaib, padahal itu kan ranahnya Wali Songo, Duriah Wali Songo. Tapi kenyataannya seperti di Bonang tadi, itu ketuanya itu Habib, seorang Habib gitu. Bagaimana menanggapi seperti itu, Romo? Ya begini, kalau menurut saya, kalaupun seumpama diadakan pergantian sedikit demi sedikit, tidak melalui akhlakul karim. Kenapa kok keluarga kita juga yang dari Wali Songo tuh waktu itu kemudian memilih beberapa ba'al yang datang? Karena sekali lagi bahwa doktrin itu sudah 150 tahun, dan termasuk kita juga terdoktrin bahwa kita masih punya asumsi bahwa mereka itu keturunan Rasulullah, maka didekatkan oleh kita. Karena kita juga sudah mufakat bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah. Jadi siapapun ba'ali dianggapnya saudara. Maka dari itu, maka dijadikan itu proses seperti itu. Lah, setelah ada Allah membuka semuanya, membuka wa yurikum ayati la'allakum tatafakkarun, ayatnya Allah sudah dibuka, ya udah kita sama-sama berpikir, fa'tabiru ya ulil albab, kita ambil pelajaran, mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit nanti digantikan, dikembalikan kepada keturunan Basunan Bonang. Insyaallah. Amin. Nah, kemudian juga termasuk juga kan di sampingan ada Mbak Yai Somadia ya. Mbak Yai Somadia juga itu kata Kiai Ansori masih ada keturunan Cirebon, Sunan Gunung juga. Artinya itu karena kenapa kok dikembalikan kepada keluarga? Itu bukan karena ingin menguasai, bukan karena ingin hasud iri, tidak. Tapi yang mengerti tentang keluarga adalah keluarga sendiri. Yang mengerti tentang Basunan Bonang ya keluarga Basunan Bonang.
Yang mengerti tentang keluarga panjenengan, ya keluarga jenengan. Itu yang mengerti. Jadi kalau sumpah orang lain, ya itu nantinya dirubah. Gong nggak ada, akhirnya adanya drum band. Kenapa? Karena memang tidak mengerti. Ya kita maklumi kenapa mereka nggak ngerti, karena adat budaya mereka dengan kita beda. Maka dari itu cobalah dikembalikan itu semua kepada yang pemangku Mbah Sunan Bonang, yang di Sunan Gunung Jati, yang Mbah Sunan Ampel, terakhir Sunan Ampel, Derajat itu sama masing-masing keluarga ini. Nah ini supaya kita ini di dalam rangka ada haul, itu bukan sekedar haul dalam rangka seremonial, tetapi ada satu misi, menjaga sejarah, menjaga amanat itu. Ya. Nah itu, maka dari itu alangkah baiknya di sedikit-sedikit itu bisa diganti dengan keluarga kita. Kenapa kalau kita mampu, kenapa orang lain? Dan kita akan lebih mengerti tentang mbak-mbak dan leluhur kita. Selanjutnya Kiai, saya melihat beberapa silsilah yang dipasang di makam Wali Songo itu, diantaranya seperti di sini dan lain sebagainya. Itu kenyataannya masyarakat yang dilihat masyarakat itu kan silsilahnya nyambungnya ke Ubedillah. Nah itu jadi gimana gini, ya, menurut saya gini. Jadi bergantung. Kalau Pak Yai Fathul Huda yang tadi mewakili Ketua Mabarot Sunan Bonang masih belum paham siapa Ahlul Bait, sehingga menghormati Ahlul Bait itu arahnya ke gaib, bukan ke Dzurriyyah Rasulullah yang asli. Nah ini yang perlu kita kasih masukan lagi. Nanti harus dikasih masukan. Sekelas ketua yayasan saja atau wakilnya pun belum paham definisi Ahlul Bait itu siapa, apa, itu belum paham. Inilah tugas panjenengan semua untuk ngasih paham kepada mereka agar jangan sampai kita ini di framing kita ini benci Ahlul Bait. PWILS benci keturunan Kanjeng Nabi. Nggak percaya masih adanya keturunan Kanjeng Nabi secara biologis lah. Jangan sampai seperti ini yang beliau masih bangun Pak. Karena justru kita membela Ahlul Bait yang asli. Kita membela Ahlul Bait yang asli dan kita menolak Ahlul Bait yang palsu. Jadi itu tugas panjenengan itu. Jadi ya kita belajar ilmu lah. Yang namanya Islam itu agama ilmu. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu dan Allah iqra, baca. Baca. Jadi jangan sampai kita tidak membaca. Silsilah Kiai, silsilah. Nah, masalah silsilah begini. Silsilah itu harus diluruskan. Nanti setelah ada perubahan daripada kepengurusan, itu silsilah wajib diluruskan. Kalau cuma pakai silsilah palsu, semua kita termasuk kiai dan ulamanya itu dosa. Kita berdosa karena memasang kezaliman di dalam situs-situs yang suci. Termasuk Gunung Jati sudah dibongkar. Nah, sekarang Gunung Jati sudah dibongkar. Karena kami takut berdosa. Kenapa? Dr. Abdullah bin Saleh Al-Hadrami dari Hadramaut sendiri, dari Hadramaut, dari Yaman di mana Ba'al itu ada, mengatakan bahwa Ubaidillah itu sosok yang fiktif. Tidak ada orangnya, tidak ada sejarah. Makanya ketika seumpama dicangkokkan Wali Songo kepada Ubaidillah, berarti dicangkokkan pada sosok yang fiktif. Yang menurut Hadramaut, kata para pakar sejarah, itu tidak ada orangnya. Ya biasalah Ba'alilah nyantumin orang tapi nggak ada sejarah. Itu jangan sampai mbah kita diarahkan ke situ. Itu yang disebut oleh saya zalim. Maka kita harus membenahi. Dan itu tugas panjenengan semua masyarakat Tuban. Siap. Mari kita bergabung ke PWI Laskar Satu. Siap. Ya, terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai Mustafa. Ya, ini Kiai Mustafa di mana ini? Saya di Sunan Bonang ini, Haus Sunan Bonang. Ya, punya arti apa kehadiran PWLS di Haus Sunan Bonang? Ya intinya kita hadir di Hausnya Sunan Bonang itu karena ya intinya kita sebagai perjuangan Wali Songo untuk menjaga sejarah dan budaya termasuknya di sekitar Sunan Bonang ini jangan sampai terjadi perusakan sejarah dan sebagainya supaya lebih tertib lagi dengan adanya PWLS ini gitu. Nah, kalau dari Pak Lawi, dia mengambil alih acara, kemudian merekayasa acara. Bagaimana pendapat Kiai? Ya, ini menurut saya harusnya dikoordinasikan dengan pribumi, artinya pribumi. Dan ini terutama untuk mohon maaf PW Jawa Timur ini harus lebih bersatu lagi untuk mengkondisikan tahun depannya. Kira-kira semuanya
yang menghandle itu orang-orang PWI. Biar ini adalah milik kita. Ya, milik Nusantara harus dijaga. Jangan sampai diambil oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab seperti Pak Alwi. Ya, berarti tetap penting ya kita PWLS untuk tetap datang. Tetap penting, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para pejuang PWLS. Selamat siang. Siapa kita? PWLS. Siapa kita? PWLS. Siapa kita? PWLS. NKRI Harga mati. Pancasila Milik kita. Pancasila Jaya. Nusantara. Milik kita. Ya, siang ini sedang apa ini? Oh, kita sedang selesai Haul Sunan Bonang, yaitu rangkaian acara mulai dari pagi sampai pengajian selesai. Nah, untuk apa PWLS menghadiri Haul Sunan Bonang sedangkan acara kepunyaan ketua panitianya adalah dari Habib Baklawi? Ya, memang sejarah. Ya, meneruskan sejarah. Dan yang kedua adalah menjaga marwah Wali Songo. Nah, seperti yang tadi kita tahu bahwa pada saat acara berlangsung dan belum ada MC mempersilahkan masuk, Pak Alawi tiba-tiba Pak Alawi datang membawa musik tanpa dipersilahkan. Itu adalah tidak adab, tidak punya adab. Yang berikut dari panitia. Ya, itu tidak punya adab. Saya itu menyinggung marwahnya Malaysia. Ya, belum pernah ada dalam haul itu ada drum band yang nggak ada. Yang tiba memutus acara, bahkan belum dipersilahkan dan tidak ada di dalam. Jadi bukan hadro ya? Ya. Bukan hadro ya? Bukan, tapi drum band. Rampok itu bukan bicara. Ya. Istilahnya begal acara. Bukan dari Yaman. Tidak ada dalam kegiatan Wali Songo itu seperti itu tidak. Ya, tidak ada drum band. Ya. Ya, terima kasih. Gus, ya. Assalamualaikum. Salam.